Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitria dari Prodi Ekonomi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari masalah sosial dalam masyarakat. Sebelumnya, apa sih pengertian dari masalah sosial? Masalah sosial adalah proses ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jadi, dapat dikatakan bahwa masalah sosial menyebabkan terjadinya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ada 4 faktor yang menyebabkan adanya masalah sosial. Yang pertama, faktor ekonomi, yang kedua, faktor budaya, yang ketiga, faktor biologis, dan yang keempat yaitu faktor psikologis. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh masalah sosial pada faktor psikologis, yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Faktor penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas yang pertama yaitu faktor jalan raya. Buruknya kondisi ruang lalu lintas jalan serta sempit atau terbatasnya ruang jalan akan menghambat pergerakan pengguna jalan. Nah, penyebab buruknya kondisi ruang jalan raya ini terjadi karena adanya kerusakan sebagian atau seluruh ruas jalan, pemanfaatan ruang jalan untuk urusan yang bukan semestinya, atau juga pemanfaatan yang keliru. Yang kedua yaitu faktor kendaraan. Faktor kendaraan adalah faktor-faktor yang berasal dari kondisi kendaraan yang melintas di jalan raya. Berbagai hal yang menyangkut kondisi kendaraan bisa berupa jenis, ukuran, kemudian kuantitas dan juga kualitas kendaraan yang melintas. Misalnya, jumlah kendaraan yang melintas melebihi daya tampung jalan raya dan juga jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat. Yang ketiga yaitu faktor manusia. Faktor ini berasal dari manusia selaku pemakai jalan. Berbagai hal yang menyangkut manusia antara lain sikap, perilaku, dan kebiasaan yang kurang tepat ketika menggunakan jalan raya yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan membahayakan orang lain. Misalnya, menyeberang sembarangan dan juga pedagang kaki lima yang berjualan di bahu-bahu jalan raya dan juga kendaraan yang parkir di sembarang tempat. Selain ketiga faktor tersebut, kemacetan juga dapat terjadi karena adanya kecelakaan lalu lintas serta adanya perbaikan jalan, atau juga bisa terjadi karena adanya faktor alam, misalnya banjir dan juga hujan deras. Dampak dari adanya kemacetan lalu lintas antara lain kerugian waktu karena kecepatan perjalanan yang rendah, adanya stres bagi pengguna jalan, adanya peningkatan polusi udara, serta peningkatan gangguan suara kendaraan atau kebisingan. Salah satu cara mengatasi kemacetan lalu lintas yaitu yang pertama melakukan sanksi bagi orang-orang yang melanggar lalu lintas. Yang kedua, melakukan pelebaran jalan. Yang ketiga, meningkatkan jumlah petugas lalu lintas dalam mengatur jalannya lalu lintas, terutama di jalan-jalan yang rawan macet. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.